Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh menjalani hari, biarlah Engkau yang boleh menuntun kami dengan kasih karunia, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman yang kami akan renungkan juga boleh menuntun kami untuk mengenal Engkau dan hidup berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini cukup menarik. Saya memberi tema gereja tanpa diskriminasi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1-7. Silakan saudara boleh membuka bagian ini. Saya akan membacakannya hanya di ayat 1 saja. Selebihnya silakan saudara boleh membacanya secara pribadi di rumah. Yakobus pasal 2 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, tahukah kisah dari Mahatma Gandhi, pemimpin besar India? Dia pernah tertarik pada ajaran Yesus. Gandhi sangat menyukai kisah khotbah di bukit dan nilai-nilai kasih serta pengampunan yang dicatat di dalam Injil. Suatu hari saat ia tinggal di Afrika Selatan, Gandhi memutuskan untuk menghadiri sebuah kebaktian di sebuah gereja Kristen. Namun sayang, ketika sampai di pintu gereja, seorang penjaga menghentikannya dan berkata, "Tempat ini hanya untuk orang kulit putih. Kalau kamu mau beribadah, pergilah ke gereja orang India." Gandhi pun pergi, kecewa, dan kemudian dia berkata, "Saya suka Kristus kalian, tapi saya tidak suka orang-orang Kristen kalian. Mereka tidak seperti Kristus." Hal ini dicatat di dalam sejarah. Saudara, kalimat yang Gandhi ucapkan seharusnya membuat kita, orang Kristen, merenungkan. Apakah cara kita memperlakukan orang lain memperlihatkan Kristus atau justru sebaliknya? Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, merupakan tulisan dan teguran yang diberikan oleh Yakobus kepada umat Tuhan. Karena melihat umat Tuhan melakukan diskriminasi, bahkan terang-terangan di dalam gereja. Di sini Yakobus memberi contoh tentang dua orang yang masuk ke pertemuan jemaat. Yang satu kaya dan berpakaian indah. Yang satu miskin dan lusuh. Tapi yang kaya disambut dengan begitu meriah, diberikan tempat yang terhormat. Sementara yang miskin diabaikan. Yakobus bilang, sikap yang demikian bukan cerminan kasih Kristus, melainkan dosa. Saudara sadar atau tidak, seringkali kita sebagai gereja Tuhan memandang muka dalam memperlakukan orang lain. Jika dia adalah orang yang terpandang, orang yang selevel dengan kita, berpendidikan, atau bahkan suku kita, kita bisa memperlakukan orang itu dengan sangat baik, sangat ramah. Tetapi jika tidak, kita bisa dengan sangat abai kepada orang tersebut. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah membedakan siapapun ketika dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Yesus tidak bilang ini hanya untuk golongan tertentu saja. Tapi kasih Tuhan dinyatakan kepada semua orang di dunia. Dan semua yang percaya kepadanya, dalam suku apapun, status sosial apapun, menerima keselamatan yang sama di dalam dia. Jika Kristus saja tidak memilih-milih dalam mengasihi, maka kita sebagai gerejanya pun tidak boleh memilih-milih saat menyambut seseorang. Mari setiap kita tunjukkan sikap yang mencerminkan Kristus kepada semua orang, siapapun itu.
Dan biarlah terang Kristus bersinar di dalam kita. Dan Tuhan boleh dimuliakan di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus melihat setiap orang dengan cara pandang yang sama. Kami perlu untuk memperlihatkan Kristus di dalam hidup kami kepada setiap orang, tidak membeda-bedakan. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia mungkin kami cenderung memiliki prioritas, favoritisme, tetapi Tuhan berikanlah kami hikmat agar kami tidak membeda-bedakan manusia manapun, tetapi melihat mereka dengan kacamata Kristus mau melihat mereka. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.